Action. Oke. Itu kan dikenalin tuh main di beta nih sebentar. Nah, oke, itu buat nyeting sound system khusus. Saya dipanggil khusus menata kembali sound system yang udah hancur ya, udah karu-karuan. Udah dapat speaker jebol, mixer udah nggak beres, powernya ya begitu. Pokoknya udah kacau deh. Ya, saya sih bersyukur ya di situ masih ditugasin ya, masih sama yang masih tugasin ya buat main alat sound system. Talenta masih berkembang itu. Nah, dari situ setelah berhasil saya lepas karena alasan mantan ini nggak mau saya terusan di situ. Gitu. Makanya saya keluar dari situ. Mau nggak mau. Dan juga bantunya juga nggak serius karena kacau. Mantan ini juga kan gila kulus jadi repot. Susah. Ya memang nggak enak ya, tapi ya memang jadi talenta itu jadi seperti kayak dibuat mainan gitu, nggak benar-benar dikembangin di situ tuh kayak diperjualbelikan. Karena namanya hobi ya, hobi sound system, hobi sound itu kan nggak cuman hanya patok pamatok ya, jadi dia bebas bebas bergerak dia sebenarnya, bebas berkembang, nggak ada batasan. Cuma kalau dibatasin jadi ya kacau. Terus saya ditawarin sama saudaranya mana ini, GB Bangladesh Asem. Oke, saya tugas di situ. Tapi ketemu dulu sama gembalanya. Oke, gembalanya memang udah almarhum, cuman ya katanya ada aturannya. Oke, padahal saya ada HBDK, cuman udah selesai itu, cuman tetap di situ harus ya. Saya bilang ya nggak bisa lah kalau kayak gitu. Tadinya mikir ya nggak bisa dong kayak gitu. Ya udah berarti ya nggak bisa masuk saya nih. Maksudnya nggak bisa dong kayak gitu ya, masih imbalannya minta begini, harus ikut aturannya. Saya bilang oh segitu ya, nggak bisa dong saya ini. Berarti nggak bisa dong, maksudnya ya nggak bisa kerjasama gitu maksudnya. Terus ya setelah itu entah cerita gimana nggak ngerti ya, dibukain jalan sama Tuhan kali ya, dibukain jalan sama Tuhan, jadi saya bisa berkembang di situ. Mulai itu pakai mixernya saat itu pakai PV yang jadul lagi, lebih kuno lagi. Wah keren. Saya bilang wah ini kayaknya nambah pengalaman lagi nih saya ini. Udah main di Soundcraft yang Spirit ya. Terus udah lihat Allen and Head yang Day Live ya, yang digital. Mikey udah. Si siapa namanya? PV. PV ada 2 jenis, 3 jenis. Wah udah lengkap tuh sebenarnya. Di series udah. Semic udah, saya udah lihat mixer itu. Pokoknya komplit, saya udah lihat semuanya mesin-mesin itu, unit-unitnya. Jadi udah saya pegang semua, udah saya kuasain, jadi udah paling nggak udah ada gambaran oh seperti ini kurang lebih hampir sama gitu. Semua mixer yang berjajar sama, hampir sama, fungsinya sama tapi hampir sama. Dia punya setelan-setelan hampir sama, berbagai jenis gitu. Nah setelah diizinkan, wah seneng banget tuh, wah puji Tuhan ya, wah ini masuk nih. Pertama kali tugas ketemu lah si itu seorang, kayaknya meragukan saya nih, wah kacau nih, bilang wah ini orang ini kacau nih, kayaknya ngeraguin saya nih. Saya jadi minder dong, wah kayaknya dia yang lebih hebat nih ya, udahlah gue ngalah aja deh.
disuruh bongkar saya benerin speaker aktif putus. Nah itu si mantan bini ikut campur lagi tuh. Nah, itu yang saya benar-benar malunya di situ tuh. Nah, ya gua mau tugas, mau ngembangin bakat talenta gua, tapi nggak mau macam kayak fulus itu dibuat main gitu. Terus sampai mixer jebol itu juga dulu yang PV jebol apa minta dana itu sebenarnya nggak enak, jujur aja. Saya sih open-openan di YouTube ini ya, saya bukan kalau yang didengar ya minta maaf, itu bukan maunya saya, itu maunya mantan istri, dan sekarang udah mantan ya, jadi saya udah bukan suaminya dia bukan istrinya saya lagi, saya udah pisah dengan mantan. Karena ya itulah, saya merasa kecewa dengan dia, malu juga, kok jadi begitu ya, harus kayak begitu. Padahal saya tugas megang sound itu di suatu tempat itu, kalau khusus yang acara-acara ibadah itu sebenarnya nggak mau tarif-tarifan sebenarnya, nggak mau pakai tarif sebenarnya, tapi ya dikasih oke, nggak dikasih ya udah nggak masalah. Saya sih emang dari dulu begitu. Emang kalau untuk khusus rental sewa itu udah patok, gue buka harga segini, lu mau nggak nyewa, atau lu mau nego-negoan, kita nego gitu. Itu rental beda, karena kan rental itu dibilangnya profesional audio, khusus untuk menyediakan alat-alatnya ke konsumen yang membutuhkan jasa sound systemnya, audionya, perangkatnya semua, untuk menyelesaikan acaranya dia atau mensukseskan acaranya dia gitu. Kalau itu menurut saya, kalau menurut yang lain nggak tahu deh gitu. Nah setelah saya berjalan, saya di Pangalasan itu memang berhasil ya, di GB itu berhasil ya, wah begitu kan, senang, sukses. Walaupun memang kita yang udah terbiasa ya di sound yang ruangan gede, begitu ketemu yang itu kayaknya suaranya kurang puas ya, kita angkat lagi, kita dorong lagi, push lagi gitu. Nggak cuma sampai di situ, setelah PV-nya terlengser pensiun, kan tadinya PV sama satu merek lagi, Powerpal, speaker speaker iya, speakernya ada juga merek PAL, PAL, itu klasik. Mixernya juga ada PAL, itu juga diservis, sempat saya kotak-atik. Tahu kenapa bisa drop semua itu? Karena pengaruh faktor kali ya, lama nggak dipakai jadi drop. Emang datangnya juga udah ngedrop semua, udah nggak fungsi normal. Merek PAL itu sama kurang lebih kayak mixer saya yang sekarang ini nih, yang secondan Better, merek Better ini, tahu merek mana? Tapi saya bilang ini mixer saya juga ya. Baru kali ini punya yang mixer build up, atau build up atau lokal, nah, tapi kayaknya sih build up ya, atau buatan Cina atau Korea atau buatan Eropa nggak tahu, pokoknya merek Better. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya, merek Better itu mixer mana, soalnya saya nyari di YouTube jarang ada itu. Masih rekam. Takutnya keputus lagi, ini beberapa kali keputus nih, kepanjangan apa gimana ya. Ya udah, jadi saya percepat ya. Setelah saya PV sama PAL itu udah berjalan cukup lama, akhirnya ada penawaran pengganti mixer. Saya ditanya, ini mau ganti alat nih, menurut kamu yang mana yang cocok, yang budgetnya minim tapi suara bagus?
Saya digituin pasti saya jawab, mau yang mana, banyak soalnya, apalagi baik yang KW, palsu-palsunya banyak. Ya yang mana, ya udah saya pikir yang mau yang ori ya udah ambil aja yang murah tuh, Yamaha. Karena saya pernah ngecek Yamaha itu paling murah memang saat itu. Yamaha mixer itu paling murah. Akhirnya dia beli mixer. Oke, saya bilang kalau bisa yang digital, digital kemahalan ya, jangan. Yang penting bisa kayak digital, jadi analog ke digital, jadi bisa ada konverternya. Oke, dia mau yang itu, cariin mereknya apa ya, Yamaha, pokoknya yang analog ke digital tapi yang ada konverternya. Jadi saya mintanya yang bisa rekam ke komputer. Saya nggak tahu tipenya berapa, pokoknya yang ada USB-nya. Nah si koordinator beli, saya pikir mungkin dia sesuai yang saya mau. Datang loudspeakernya beda yang aktifnya, mereknya turbo sound. Wah baru lagi nih kayaknya nih, wah ini saya mesti pelajarin lagi nih. Itu ada displaynya di belakang. Display itu bukan buat bluetooth, itu buat DSP. DSP buat ngontrol bass, middle, treble, limiternya, volume atau gainnya dia diatur sih. Keren, turbo sound keren. Itu merek saya pernah nyoba. Pertama JBL Eon yang lama, yang klasik. Terus sempat isi open air, cuman ya karena kesalahan teknis atau gimana ya nggak kuat jebol gitu. Itu pengalaman saya terus. Itu saya sudah dari MDC itu saya sudah nyimpen settingan yang standarisasi, udah ada saya di situ. Saya udah pegang standarisasinya saya. Settingnya saya begini, saya terapin ke Beta Listener, saya terapin ke GB Pangalan Asem sebagai soundman, sound engineer, sound custom atau sound yang instalasi semua sound system ya, dari nol, dari masih berantakan sampai tersusun rapi sampai nyeting. Itu kerjaan saya. Makanya saya sebagai soundman bersyukur bisa ngembangin talenta ini. Memang ini hobinya hobi mahal, memang mewah. Keluar fulusnya banyak, harus fulusnya mesti banyak itu keluarnya. Kalau hobi sound itu memang nggak tanggung-tanggung, jor-joran. Terus saya belum tahu tuh barang ori sama KW itu. Pokoknya saya ketemu barang lama, saya nggak tahu tuh ori sama KW. Nah setelah saya lihat di pasaran, ini muncul merek ini nih, murah nih. Saya penasaran, kok murah ya, kenapa ya? Kayak contohnya Soundcloud, Yamaha aku banyak yang murah-murah. Nggak taunya KW, palsu. Merek Dot, Alexis ya itu banyak beredar pasaran. Cuma saya nggak tahu itu KW apa ori. Begitu udah tahu KW, wah kacau berarti. Untung saya belum beli karena saya pengen beli tadinya. Nggak tahu kalau itu ternyata KW, pusing saya jadinya. Makanya saya putusnya rakit. Rakit itu suatu karya elektronik ya, merakit seperti itu lah. Tangan terampil dalam elektro, jadi merangkai mesin-mesin begitulah kurang lebih. Lihat lagi, masih rekam, lanjut. Oke, setelah lanjut berjalan waktunya saya menggunakan Yamaha seri MGP 16X. Turbo sound tuh nggak lama katanya, mati seberang blank. Wah koordinator nanya, ini kenapa ngeblank? Nggak tahu, ngeblank sendiri. Nggak bisa ini, nggak bisa. Akhirnya apa? Tukar tambah, ganti lagi yang JBL atau JBL yang baru. 615 ya bang.
610 atau 615 ya, lupa saya tuh. Eon yang baru keren tuh. JBL tahu ori tahu KW nggak tahu saya. Pokoknya datang bagus, suaranya kenceng, keras gitu. Saya angkat dong, pasang itu sama teman saya berdua tuh, sama orang ini aktivis juga, siapa saya lupa namanya tuh, pokoknya ada di daerah. Jadi sebagai soundman memang telinga itu harus peka, jadi dia harus bisa ngebedain mana feedback mana nggak feedback gitu. Itu makanya sebagai soundman, operator sound itu sudah dibekali seperti itu. Dia harus tahu menganalisa ini suara feedback apa suara ngaung karena benturan dari getaran suara atau rambatan suara yang mantul dari tembok atau dari lantai atau dari mana, jadi tabrakan suaranya jadi seperti feedback gitu. Nah kita harus analisa itu, harus tahu dalam kondisi kritis. Tapi kebanyakan emang yang feedback itu yang sering, yang dulu saya atasin sama kondisi mesin yang udah mulai soak, jadi udah mulai mau jebol lah. Ngatasin gimana caranya supaya dia bisa bertahan sampai selesai acara itu gitu. Kadang-kadang lagi jalan tengah ibadah dia punya mesin bisa mati, lagi acara-acara gitu bisa mati, itu repot. Seperti yang saya cerita di ini perkawinan teman saya, jeng ini keputus lagunya, bingung. Nah, kenapa turut? Saya bilang, ini kali fader ini mati nih. Kok bisa? Ya nggak tahu, orang mati sendiri. Gitu. Dia juga lupa sebagai soundman begitulah. Singkat cerita, saya setelah perombakan bangunan, saya sudah sukses sampai sebelum COVID ya. Pas COVID itu kan sempat lockdown, kita sempat libur nggak megang sound. Oke, setelah selesai lockdownnya, mulai lagi kan sudah pakai streaming. Nah itu dituntut lebih keras lagi tuh, sebagai soundman tuh harus bisa apa, mensterilisasi suaranya supaya bisa jernih dan bisa kerekam. Nah di situ dituntut pakai apa caranya, udah pakai upaya macam-macam. Nah singkat cerita, setelah selesai itu muncullah gebrakan baru, perubahan struktur bangunan ruangan ya. Sekalian perombakan mesin. Oke. Nah saya di situ udah banyak belajar pengalaman ya, bersyukur saya masih sebagai sound engineer. Saya bangga punya Tuhan yang masih mempercayakan talenta itu ke saya. Itu luar biasa. Nah, pas perombakan itu semua kan diangkut tuh, dibongkar semua kan. Oke. Tar dulu, sebelum perombakan, sebelum lockdown itu kan saya sempat vakum tuh beberapa bulan nggak megang mixer. Nah itu ada kebocoran tuh, saya nggak tahu deh, pikir aman kali ya, di depan tadinya tuh. Terus ada laporan ini jebol ininya, plafonnya air turun, mesin kena air. Waduh, saya bingung nih, wah kenapa nih mixer. Terus ada lagi yang ngomong, ibu-ibu, saya nggak sebutnya ya, simpel aja ya. Dia sempat ngomong ke saya, lo tuh alat lo kena air tapi masih kuat juga ya. Ya nggak tahu, harusnya sih jangan sampai kena air ya, tapi udah terjadi katanya. Ya udah, saya iya kena air, mau nggak mau pindah itu. Mereka mikir kan kita nggak ada snake cable ya, gimana ya, saya cari cara, saya tarik kabel dari belakang, dari depan ke belakang.
saya punya kabel di tempat ibadah itu kan kabelnya lengkap tuh, Canon balnya banyak. Nah kalau mau tahu kisah apa namanya mixer MGP 16X ya, sama equalizer PV sama power PV yang monoblock, itu bisa lihat di channel saya ya, di channel ini juga di YouTube ini, tapi di videonya yang itu ada di YouTube, dicari aja deh, nanti ada di situ keluar kok, saya lupa nama judulnya tuh. Kalau nggak salah judulnya itu apa namanya, judul videonya di YouTube kalau nggak salah nama judulnya ini deh, balance apa namanya, contoh apa, pokoknya yang balance itu yang apa, seimbang, itu yang lampu-lampu seimbang. Nah itu ada videonya kok, kalau mau lihat itu kisahnya mixernya dari belakang, itu di situ kelihatan. Pindah ke belakang tuh yang saya cerita sekarang ini nih, yang pindah ke belakang itu saya sambung pakai kabel itu di belakang, udah ke belakang semua itu. Nah yang video yang itu yang mengenai balancing ataupun penstabilan VU harus stabil. Orang kan kadang-kadang nggak begitu paham kan, LR lampunya boleh bagaimana gitu kan. Harusnya itu dia harus stabil, bebannya harus sama. Misalkan selain tuh yang kiri, yang kanan harus tuh, harus sama tuh gitu, supaya menghasilkan kedua-duanya gabung suaranya pulen. Kalau nggak begitu, lampunya nggak seimbang, itu bebannya udah beda, itu udah ketahuan lampunya udah apa, titik dia berhenti di mana, loncat-loncat lampu ke atasnya itu ketahuan. Kalau dia balance titiknya bareng gini, hidup tapi bareng, bukan berarti mono paralel. Kalau mono paralel pasti begini, kaku. Kalau gini kaku, dia berarti apa ya, di jumper doang, itu juga nggak bagus juga. Yang bener dia main gini, main karena kan apa ya namanya, gelombang suara ya, dia kan main ya, namanya stereo ya, berarti kita main. Soalnya istilahnya banyak, jadi ya yang saya kasih tahu itu yang penting harus balance lampunya, beban lampunya, tekanan lampunya harus sama. Dia mau ini duluan naik, ini duluan naik, nggak masalah, mau gimana main nggak masalah, yang penting tekanannya yang kenceng begini. Begitu dia ini lampunya ngedetnya, kedorongnya pas sama gitu, jadi pas ke titik berapa dia sudah sama kiri kanannya, itu baru stereo yang benar balance. Itu nggak boleh turun sebelah, bebannya kurang kiri atau kanan kurang, nggak boleh. Komposisi suaranya harus padatnya sama, bebannya harus sama, lampunya harus sama, baru itu balance. Karena LED itu kan sebagai indikator, kita mata cuma bisa lihatnya indikator sama feeling suaranya, ini udah kenceng belum, ini kenceng belum kiri kanannya, ngepas nggak suaranya, cempreng nggak suaranya, cengeng nggak, jemu nggak gitu. Nah setelah pindah ke belakang kan ada perombakan tuh, pas corona kan, pas covid itu kan udah vakum. Nah pasti untuk lebih bagus kan mereka udah mulai itu main semi digital, jadi udah pakai kamera, udah ini yang dituntutnya ke kita lagi sebagai soundman, bisa nggak lo bikin suaranya yang bagus supaya ke streamingnya bersih. Oke, saya buat yang terbaik. Nah karena keterbatasan alat, pas kebetulan ada perombakan struktur bangunan, diliburin. Nah pas diliburin pindah ke gereja tetangga, nambah pengalaman lagi, saya ketemu lagi MGP 24X.
ketemu lagi tuh mixer baru lagi tuh. Itu ada teman saya namanya Yohanes. Gatel hidung nih. Kalau Yohanes nonton YouTube saya, hai Yohanes. Nah itu juga teman saya, itu juga soundman juga. Kalau yang mengenai saya pernah selek, emang saya juga pernah selek, ini saya kurang dikit ya, saya pernah selek di MDC Kecamatan juga pernah, sama soundman juga. Itu juga soundmannya juga mungkin lama nggak pernah terbit apa gimana nggak ngerti. Saya udah naik, pemusik juga pernah ngomelin saya, dulu saya juga pernah diomelin sama pemain keyboardnya juga. Kalau Bung Semi ada nonton YouTube saya, hai Bung Semi, itu juga pemain keyboard juga pernah ngajarin saya juga gimana supaya fokus apa gimana ya ke monitor. Oke, itu juga bagus, nambah pengetahuan buat saya juga ya supaya makin terampil, makin detail lagi gitu. Oke, saya akuin. Terus saya ketemu juga ada orang Singapura yang